Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sampai di tema 3, subtema 1 ya. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 1 yaitu penemuan yang mengubah dunia. Oke ya. Nah, pada saat ini kehidupan kita insya Allah semuanya serba mudah ya. Nah, salah satu penemuan yang bisa mempermudah kehidupan manusia adalah listrik. Sebagian besar peralatan yang ada itu menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor juga menggunakan listrik. Nah, begitu juga peralatan yang di rumah atau kita sebut dengan barang elektronik. Nah, penemuan listrik itu mengubah kehidupan kita. Baik, kita masuk di pembelajaran 1, kalian buka halaman 3 ya. Nah, Nana silahkan dibaca. Di situ ada teks ya, ada teks ilmiah tentang penemuan listrik yaitu berjudul Michael Faraday. Setelah itu nanti kalian kerjakan halaman 5 ya. Di situ ada 4 pertanyaan ya, yang nanti ada jawabannya ada di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 gitu ya. Oke, silahkan dibaca dengan seksama, kemudian dijawab soalnya ya, untuk latihan saja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di halaman 6. Nah, di halaman 6 anak-anak kita akan belajar untuk memahami distribusi listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah, temuan Michael Faraday itu terus dikembangkan ya oleh para ahli sesudahnya. Ada Nikola Tesla, yaitu orang yang pertama kali membangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sehingga listrik itu dapat menerangi penduduk di seluruh dunia. Nah, prosesnya bagaimana? Di sini ada skema gambarnya, yaitu dimulai dari pembangkit listrik. Setelah itu ada switchyard ya, atau area untuk menghidupkan. Kemudian ada saluran transmisi, kemudian ada gardu induk. Setelah itu ada gardu distribusi. Barulah listrik ini sampai di perumahan. Mungkin anak-anak di sekitar lingkungan kalian itu ada tiang listrik ya. Ada tiang yang memang tiang kecil, ada juga tiang yang bentuknya kayak kotak tapi besar ya. Besar, mungkin ukurannya sekitar 4 kali 4 meter mungkin ya. Nah, itulah yang disebut dengan sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Percobaan mengamati arus listrik pada rangkaian. Baik. Halaman 8 ya. Kalian perhatikan di situ ada rangkaian listrik sederhana ya. Ada yang terdiri dari sumber energi yaitu batu baterai dan lampu, kemudian ada saklar. Nah, di situ ada yang sebelah kiri itu rangkaian sebelum saklarnya dihubungkan, itu disebut dengan rangkaian terbuka karena terputus ya, sehingga lampu tidak bisa menyala. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah rangkaian tertutup karena di situ saklar sudah disambungkan sehingga arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tersebut sehingga lampu bisa menyala. Suatu alat listrik itu dapat berguna atau dapat menyala jika terpasang pada rangkaian yang tertutup sehingga arus listrik bisa mengalir di dalamnya. Kemudian lanjut lagi halaman 8. Mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jadi rangkaian alat listrik ada 2 macam, yaitu ada seri dan paralel. Nah, rangkaian seri adalah ada jika 2 alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Kemudian rangkaian paralel adalah 2 alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ya. Yang sebelah kiri itu rangkaian seri, yang sebelah kanan rangkaian paralel. Kemudian kita lanjut. Nah, mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya
listrik. Ya, jadi kehadiran listrik itu membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan, kehidupan manusia saat ini sangat bergantung pada energi listrik. Listrik ini bermanfaat untuk cahaya di rumah, cahaya di jalan, kemudian untuk sumber energi, untuk penghasil panas, dan untuk penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga. Benda-benda yang ada di rumah itu hampir semuanya bergantung pada listrik. Coba kalian bayangkan ketika mati lampu atau gelangan, ya. Kehidupan aktivitas di rumah pun juga akan terganggu, aktivitas belajar akan terganggu karena tidak ada cahaya, kemudian kulkas akan mati sehingga bahan makanan juga nanti tidak enak. Kemudian untuk rumah yang menggunakan pompa air juga nanti sulit untuk mendapatkan air dan lain sebagainya, ya. Kemudian nih anak-anak, di teks halaman 10 nanti kalian baca ya. Kemudian kalian simpulkan apakah pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Oke. Kemudian halaman 11 itu tidak usah untuk peta pikiran. Kita lanjut lagi di pembelajaran 2, yaitu memanfaatkan Sebelum ke pembelajaran 2, anak-anak silahkan mengidentifikasikan peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya listrik. Ini contohnya ya. Sebelum ada listrik, dulu ibu-ibu itu menanak nasi dengan panci, kemudian dikukus di atas kompor. Tapi setelah adanya listrik, maka menanak nasi cukup pakai magicom, tinggal diceklekin aja sudah mateng nanti, ya. Nah, itu ya tabelnya nomor 1 sampai 10 silahkan diisi ya, diisi yang halaman 12 ya, untuk latihan saja. Terlanjut di pembelajaran 2, yaitu merasakan manfaat listrik bagi kehidupan ya. Nah, silakan diamati peralatan elektronik yang ada di rumahmu dan di lingkungan sekitarmu. Manfaatnya apa? Apa manfaat listrik yang kalian temukan? Ya. Oke, penemuan listrik itu membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Banyak manfaat yang diperoleh dari listrik, antara lain kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kehidupan menjadi nyaman, ya, nyaman. Kemudian kalian lihat pada gambar di halaman 13 ya, Pak Rahmat menonton TV, berkumpul bersama keluarga. Selain TV, ternyata di situ ada beberapa benda elektronik ya, ada radio tape, kemudian ada lampu yang menerangi, ada kipas angin. Nah, oke, sekarang halaman 14 ya. Halaman 14 di situ ada tabel pemanfaatan listrik ya. Oke. Halaman 14 kalian tuliskan, kemudian kalian tugasnya hari ini ya, kalian kirimkan ke ustadzah ya, tuh ditulis kirimkan ke ustadzah. Baik, oke, sekarang kita lanjut lagi. Mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik itu sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi kita. Bagi negara, listrik juga ikut menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tanpa listrik, maka roda ekonomi di Indonesia tidak bisa bergerak. Hal itu dikarenakan banyak industri yang menggunakan listrik dan bergantung pada listrik. Nah, mesin-mesin di pabrik ya, di perusahaan itu gak bisa jalan kalau gak ada listrik. Komputer di sekolahan aja, komputer untuk kegiatan itu juga tidak bisa digunakan jika listrik padam, gitu ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa tahu manfaat dari listrik itu. Kemudian kita akan belajar tentang hak-hak kalian. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan setelah melakukan kewajiban. Kalian lihat di halaman 15. Itu ada yang pertama, yang kedua dan ketiga. Itu hak yang harus diperoleh oleh anak ya. Di sekolahan itu hak mendapatkan ilmu.
di rumah itu hak untuk disayangi, kemudian di lingkungan itu hak untuk mendapatkan hidup aman. Baik, bisa kalian tuliskan di tabel halaman 15. Kemudian kita lanjut lagi. Oke. Mengetahui hak dasar manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk hidup kita, termasuk kita semua sebagai manusia. Nah, setiap manusia itu ketika lahir itu akan mempunyai hak yang disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Nah, tadi ya, hak-hak asasi manusia itu salah satunya adalah hak untuk memilih agama. Itu adalah hak asasi manusia. Baik. Oke, kemudian di situ ada halaman 17 ya. Itu anak-anak mengamati lingkungan, kemudian cari benda yang digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Benda tersebut menggunakan listrik, ya. Benda apa saja? Halaman 17 kalian tuliskan untuk latihan. Kemudian kita lanjut lagi, berlatih membunyikan nada. Nah, halaman 20 ya nak ya. Halaman 20. Saat bernyanyi kalian harus memperhatikan interval nada. Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Nah, setiap interval itu punya jarak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda-beda pula. Rangkaian melodi itu menghasilkan suara yang indah untuk dinikmati. Oke, di gambar tersebut kalian bisa perhatikan halaman 20 ya, ada nada yang berjarak satu nada, kemudian ada nada yang berjarak setengah nada, ada yang berjarak 1,5 nada, dan ada yang berjarak 2 nada. Oke anak-anak, untuk tematik hari ini cukup 2 pembelajaran saja ya. Nanti kalian pahami, kalian baca-baca lagi ya. Baik, demikian. Kalau ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.